Pagi itu di Baghdad, matahari bersinar sangat terik, seolah-olah ingin memanggang aspal jalanan. Namun, panasnya cuaca tidak menyurutkan keramaian di pasar pusat kota. Di tengah hiruk-pikuk pedagang yang berteriak menjajakan kurma dan kain sutra, tiba-tiba suasana menjadi hening. Seorang pria asing muncul dengan penampilan yang sangat kontras dengan penduduk lokal. Pria itu bernama Musailim. Ia berjalan dengan dagu terangkat, mengenakan jubah putih yang begitu putihnya sampai-sampai menyilaukan mata siapapun yang melihat. Di pundaknya melingkar selendang benang emas yang berkilauan setiap kali terkena sinar matahari. Tidak hanya itu, aroma parfum yang ia gunakan begitu menyengat. Harum, namun terasa berlebihan, seolah-olah ia baru saja mandi di dalam botol minyak wangi paling mahal di Persia. Musailim tidak pergi ke kedai kopi atau toko roti. Ia justru berdiri di atas sebuah peti kayu besar di tengah alun-alun pasar. Dengan gerakan tangan yang lambat dan dramatis, ia menyapu pandangannya ke arah kerumunan orang yang mulai berkerumun karena penasaran. Wahai penduduk Baghdad yang malang, berhentilah kalian mengejar dunia yang fana ini. Aku datang membawa kabar dari langit. Aku adalah sang pembawa cahaya yang telah lama kalian nantikan. Orang-orang pasar saling berpandangan. Seorang penjual sayur yang sedang memegang sawi bergumam. Siapa orang ini? Apakah dia pejabat baru dari istana? Bukan, lihat pakaiannya. Dia lebih terlihat seperti lampu hias berjalan. Musailim mendengar bisikan-bisikan itu, tapi ia justru tersenyum tipis. Sebuah senyum yang ia latih berjam-jam di depan cermin agar terlihat suci. Ia mulai meracau tentang mimpi-mimpi aneh yang ia klaim sebagai wahyu. Ia berkata bahwa ia bisa mendengar bisikan angin yang memberitahunya siapa yang akan kaya dan siapa yang akan sial. Gaya bicaranya sangat licin. Ia menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti, mencampur adukan istilah kuno dengan bumbu-bumbu janji manis. Siapapun yang mengikutiku, maka jalannya akan diterangi cahaya emas. Siapa yang membangkang, maka dompetnya akan selalu kosong, teriaknya. Mendengar kata dompet kosong, beberapa orang mulai merasa gentar. Di zaman itu, masyarakat memang masih sangat menghormati orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan langit. Musailim memanfaatkan celah itu. Ia mulai membagikan bungkusan kecil berisi kerikil biasa, namun ia menyebutnya sebagai batu kedamaian yang telah ia doakan. Tentu saja, batu itu tidak gratis. Aku tidak butuh uang kalian, sambil membuka kantong besar. Tapi keajaiban ini butuh biaya perawatan agar cahayanya tidak pudar. Lucunya, banyak orang yang mulai terpengaruh. Mereka terpangkau oleh jubah berkilaunya dan cara bicaranya yang sok suci. Mereka mengira kebenaran bisa dilihat dari seberapa mentereng pakaian seseorang. Berita tentang pencerah baru ini menyebar dengan cepat seperti api yang menyambar rumput kering. Dari lorong-lorong pasar hingga ke pintu gerbang istana, nama Musailim mulai disebut-sebut. Orang-orang mulai berbisik bahwa telah datang seorang suci yang bisa meramal masa depan dan memiliki pakaian yang tak pernah kotor. Di sudut pasar yang lain, di sebuah kedai kopi kecil yang sederhana, seorang pria bertopi miring sedang asik menyeruput kopinya dengan tenang. Ia mendengarkan kehebohan itu sambil tersenyum kecut. Pria itu adalah Abu Nawas. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kerumunan orang yang mulai mengerumuni Musailim, seolah-olah pria berpakaian berkilau itu adalah pusat alam semesta. "Wahai Abu Nawas," tanya pemilik kedai, "kenapa kau hanya diam? Tidakkah kau ingin melihat nabi baru itu?" Katanya jubahnya turun langsung dari langit. Abu Nawas meletakkan cangkirnya lalu mengusap jenggotnya yang tipis. Jubah yang turun dari langit tidak akan butuh penjahit, kawan. Dan nabi yang asli biasanya tidak sibuk meminta uang parkir untuk batu kerikil. Kita lihat saja berapa lama kilauan bajunya bisa menutupi kegelapan otaknya. Maka dimulailah hari-hari penuh tipu daya di Baghdad, di mana sebuah jubah berkilau mulai mengguncangkan iman dan logika penduduknya. Sementara Abu Nawas mulai memutar otaknya untuk menyiapkan sebuah sambutan yang takkan terlupakan bagi sang pencerah palsu itu. Keesokan harinya, suasana di pasar Baghdad semakin tidak terkendali. Kabar tentang kedatangan Musailim telah menyebar ke seantero kota.
Orang-orang rela meninggalkan dagangannya. Ibu-ibu lupa mengangkat jemuran dan anak-anak kecil berlarian menuju alun-alun demi melihat langsung sosok yang diklaim sebagai pembawa wahyu tersebut. Musailim sudah berdiri di atas panggung kayu yang lebih tinggi dari kemarin. Kali ini, ia mengenakan sorban yang tingginya hampir sejengkal, lengkap dengan permata imitasi yang memantulkan cahaya matahari ke segala arah. Ia memejamkan mata, bergumam seperti sedang merapal mantra rahasia, sementara tangannya gemetar seolah-olah sedang menahan beban energi yang sangat besar dari langit. "Wahai umatku yang haus akan bukti!" teriak Musailim tiba-tiba, membuat orang-orang yang mengantuk langsung terperanjat. "Perhatikan mulutku!" Musailim mulai membuka mulutnya lebar-lebar. Ia melakukan gerakan seolah-olah sedang tersedak sesuatu yang sangat besar. Wajahnya memerah, matanya melotot, dan ia mengeluarkan suara menggerang yang dramatis. Tiba-tiba, sebuah benda bulat berwarna kuning mengkilap muncul dari balik bibirnya. Musailim menarik benda itu dengan perlahan dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. "Lihat, sebutir telur emas murni!" pekiknya dengan suara melengking. Rakyat Baghdad terperangah. Suasana yang tadinya bising mendadak sunyi senyap, disusul oleh gemuruh takbir dan teriakan kagum. "Luar biasa! Bagaimana mungkin ada manusia bisa mengeluarkan emas dari mulutnya?" teriak seorang saudagar kaya yang langsung jatuh hati pada keajaiban itu. Musailim tersenyum penuh kemenangan. Padahal, jika ada orang yang jeli dan berdiri cukup dekat, mereka akan menyadari bahwa telur itu hanyalah telur bebek biasa yang telah dibungkus dengan kertas timah berwarna emas yang sangat tipis. Musailim sudah menyembunyikannya di dalam lipatan kain di lehernya dan menggunakan kecepatan tangan, seperti pesulap pasar malam, untuk memasukkannya ke mulut saat semua orang sedang berkedip. Namun, rakyat yang sudah terlanjur kagum tidak lagi menggunakan logika. Mereka mulai melemparkan uang dinar dan dirham ke arah panggung sebagai bentuk sedekah agar didoakan oleh sang pemilik telur emas. Berita tentang kejadian ajaib ini meledak seperti petasan. Tak butuh waktu lama, kabar itu menembus dinding-dinding tebal Istana Darussalam. Baginda Raja Harun al-Rashid yang sedang menikmati teh sorenya hampir saja tersedak saat seorang pengawal melaporkan kejadian itu dengan napas tersengal-sengal. "Apa kau bilang? Mengeluarkan telur emas dari mulut?" tanya Baginda dengan alis bertaut. "Apakah dia seorang nabi atau seekor ayam ajaib?" "Ampun Baginda, rakyat sudah sangat heboh. Mereka mulai mengabaikan pekerjaan dan terus-menerus berkumpul di pasar. Bahkan beberapa menteri kita mulai ragu apakah pria itu benar-benar utusan langit atau bukan," lapor sang pengawal. Baginda Raja mulai merasa gelisah. Beliau adalah pemimpin yang bijaksana. Namun, ia juga tahu jika rakyat sudah percaya pada tahayul, stabilitas kerajaan bisa terganggu. Jika pria itu benar-benar punya mukjizat, Baginda harus menghormatinya. Tapi jika itu hanya tipuan, maka harga diri kerajaan sedang dipertaruhkan. "Panggil Abu Nawas kemari sekarang juga," perintah Baginda. Hanya dia yang punya otak cukup miring untuk menghadapi orang yang mengaku bisa bertelur emas ini. Sementara itu, di sebuah gang sempit tak jauh dari pasar, Abu Nawas sedang duduk memperhatikan kerumunan orang yang membawa telur-telur biasa, berharap jika mereka menyentuh jubah Musailim, telur mereka juga akan berubah jadi emas. Abu Nawas mengunyah sepotong roti kering dan bergumam sendiri. Kalau dia bisa mengeluarkan emas dari mulut, kenapa dia masih bersibuk memungut uang receh dari rakyat jelata? Benar-benar nabi yang ekonominya sulit. Abu Nawas tahu, permainan ini baru saja mulai, dan ia sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih bau daripada sekedar telur palsu. Di dalam ruang aula istana yang megah, Baginda Raja Harun al-Rashid tampak berjalan mondar-mandir. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat berkerut penuh beban. Sesekali ia duduk di singgasananya, namun tak lama kemudian ia berdiri lagi, memegang dagunya dan menghela napas panjang. Para pelayan istana hanya bisa menunduk diam, takut mengganggu pikiran sang raja yang sedang berkecamuk. "Telur emas," gumam Baginda pelan.
Bagaimana mungkin manusia bisa mengeluarkan emas dari mulutnya kalau bukan karena kekuatan gaib? Di satu sisi, sebagai seorang pemimpin umat, Baginda merasa khawatir. Jika orang bernama Musailim itu adalah penipu, maka rakyat Baghdad sedang berada dalam bahaya besar. Mereka bisa disesatkan, harta mereka dikuras, dan logika mereka dirusak oleh tahayul. Namun di sisi lain, Baginda juga manusia biasa yang merasa sedikit ngeri. Bagaimana jika Musailim benar-benar seorang suci yang dikirim dari langit? Menentang seorang nabi tentu saja bukan ide yang bagus bagi reputasi seorang raja. Kegaduhan di luar istana semakin menjadi-jadi. Laporan masuk setiap jam. Ada warga yang menjual kambingnya hanya untuk membeli air bekas cuci tangan si nabi palsu. Ada pula yang mulai berhenti bekerja karena percaya bahwa doa Musailim akan menjatuhkan makanan dari langit. Ini tidak bisa dibiarkan, tegas Baginda. Tapi aku tidak boleh gegabah. Jika aku langsung menangkapnya, rakyat akan menganggap aku raja yang zolim. Aku butuh bukti nyata, bukan sekedar tuduhan. Tepat saat itu, pintu aula terbuka. Seorang pengawal masuk dan mengumumkan kehadiran orang yang paling dinantikan. Ampun Baginda, Yang Mulia Abu Nawas telah tiba. Abu Nawas melangkah masuk dengan gaya santainya yang khas. Ia mengenakan sorban yang sedikit miring dan sarung yang warnanya sudah agak pudar. Tidak ada rasa tegang di wajahnya, ia justru terlihat seperti orang yang baru saja bangun tidur siang dengan nyenyak. "Hadir Baginda, ada masalah apa sampai Baginda mondar-mandir seperti setrikaan?" tanya Abu Nawas tanpa beban. Baginda Raja segera menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, kau pasti sudah dengar tentang si Musailim itu kan? Dia mengeluarkan telur emas. Rakyat gempar. Aku sedang pusing, hatiku galau antara percaya dan tidak." Abu Nawas tersenyum tipis. "Oh, soal ayam jantan yang bisa bertelur emas itu ya Baginda? Saya sudah dengar." "Ini serius Abu Nawas," sahut Baginda dengan nada tinggi. "Dia mengaku mendapat wahyu. Kalau dia benar, aku harus sujud syukur. Tapi kalau dia bohong, aku ingin kau membongkar kedoknya. Tapi ingat, kau harus membuktikannya secara logika dan di depan umum agar rakyat tidak menganggap kita memfitnahnya." Abu Nawas menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Menghadapi orang gila itu mudah Baginda. Yang susah adalah menghadapi orang yang pura-pura gila demi harta. Si Musailim ini termasuk jenis kedua. Dia bukan orang suci. Dia hanya orang yang sangat lapar akan perhatian dan uang. "Apa kau yakin dia menipu?" tanya Baginda meyakinkan. "Baginda," kata Abu Nawas sambil mendekat, "mujizat itu diberikan untuk menolong umat, bukan untuk pamer sulap di pasar sambil memungut biaya parkir. Serahkan padaku, aku akan mengetesnya. Jika dia benar-benar punya hubungan dengan langit, biarkan langit yang melindunginya. Tapi jika dia hanya punya hubungan dengan tukang cat emas, maka bersiaplah untuk melihatnya malu 7 turunan." Baginda Raja akhirnya bisa bernafas lega. Beliau tahu, jika Abu Nawas sudah turun tangan, maka drama Nabi Telur Emas ini akan berakhir dengan sesuatu yang sangat lucu atau sangat memalukan. "Baiklah Abu Nawas, aku beri kau izin penuh. Besok aku akan mengundangnya ke istana untuk jamuan makan. Disitulah kau harus mulai beraksi," perintah Baginda. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu berbalik pergi sambil bergumam, "Besok kita lihat, apakah telurnya bisa berubah jadi dadar atau tetap jadi batu." Keesokan harinya, sebelum perjamuan resmi di istana dilaksanakan, Abu Nawas memutuskan untuk melakukan inspeksi mendadak ke lokasi ceramah Musailim. Ia ingin melihat sedekat apa tingkat kegilaan yang terjadi di lapangan. Dengan mengenakan jubah yang sengaja dikoyak di beberapa bagian agar terlihat seperti orang yang sedang putus asa, Abu Nawas menyelinap ke tengah kerumunan. Di sana, Musailim sedang berada di puncak performanya. Ia berdiri di atas podium kayu yang dihias bunga-bunga sambil berteriak-teriak tentang rahasia langit yang hanya diketahui olehnya. "Datanglah kepadaku, aku adalah kunci menuju keajaiban," serunya sembari memercikkan air ke arah massa yang langsung berebut menyentuh tetesan air itu. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara tangisan yang sangat keras dan dibuat-buat. "Huah, tolong saya wahai sang cahaya, tolong nasib saya." Orang-orang menoleh,
terlihat Abu Nawas sedang merangkak mendekati podium dengan wajah yang disedih-sedihkan, seolah-olah dunia baru saja runtuh menimpa pundaknya. Musailim yang melihat ada pasien baru yang tampak sangat menderita, langsung memasang wajah sok bijak. Dalam pikirannya, ini adalah mangsa empuk untuk menunjukkan kekuatannya di depan umum. "Mendekatlah, wahai hamba yang malang," kata Musailim dengan nada suara yang diberat-beratkan. "Apa yang membuat jiwamu merana? Apakah kau ingin emas atau kau ingin penyakitmu sembuh?" Abu Nawas mendongak dengan mata berkaca-kaca, hasil dari mengucek matanya dengan bawang merah sebelum datang. "Bukan emas, Tuan Nabi. Masalah saya jauh lebih berat dari itu. Saya punya seekor kambing di rumah. Kambing itu satu-satunya harta saya, tapi dia punya masalah komunikasi yang serius." Musailim mengernyitkan dahi. "Masalah komunikasi? Apa maksudmu?" "Begini, Tuan," lanjut Abu Nawas sambil terisak. "Kambing saya itu sangat sombong. Dia hanya mau mengembik dalam bahasa pasar. Padahal saya ingin sekali dia menjadi kambing yang terpelajar. Saya mohon, dengan mukjizat Tuan yang luar biasa, doakanlah kambing saya agar bisa berbicara dalam bahasa Arab yang fasih dan puitis." Suasana mendadak hening. Rakyat yang mengerumuni mereka mulai berbisik-bisik. Kambing bicara bahasa Arab, gumam mereka kebingungan. Musailim mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menatap Abu Nawas dengan tajam, mencoba mencari tahu apakah orang ini sedang bercanda atau memang gila beneran. Namun wajah Abu Nawas terlihat sangat meyakinkan dan penuh harap. "Wahai lelaki bodoh," sahut Musailim dengan nada kesal yang mulai muncul. "Mukjizat itu untuk urusan besar, bukan untuk mengurusi kursus bahasa bagi binatang." "Tapi Tuan," seru Abu Nawas lebih keras lagi agar didengar semua orang. "Kemarin Tuan bilang Tuan bisa bicara dengan angin dan mengerti bahasa malaikat. Masa cuma mengajari kambing bahasa Arab saja tidak bisa? Apakah kekuatan Tuan terbatas hanya pada telur emas saja? Kalau begitu, Tuan ini nabi atau penjual martabak?" Wajah Musailim memerah menahan malu. Ia merasa martabatnya sedang diinjak-injak di depan pengikutnya. "Cukup. Kau mengganggu konsentrasiku menerima wahyu. Pergi kau dari sini sebelum aku mengutukmu menjadi batu." Abu Nawas justru makin menjadi-jadi. "Oh, jadi Tuan tidak bisa? Baiklah, kalau bahasa Arab terlalu sulit, bagaimana kalau bahasa Persia saja? Atau minimal, suruh dia berhenti makan rumput dan minta makan nasi kebuli. Tolonglah Tuan Nabi." Musailim benar-benar kehilangan kesabaran. Ia sadar pria di depannya ini bukan orang sembarangan. Gaya bicara pria ini sangat licin dan menusuk. "Pengawal, usir orang gila ini," teriak Musailim sambil menunjuk Abu Nawas. Sambil ditarik keluar oleh pengikut Musailim, Abu Nawas berteriak dengan lantang, "Wahai rakyat Baghdad, lihatlah, sang pembawa cahaya ternyata tidak sanggup mengajari kambing bahasa Arab. Bagaimana mungkin dia bisa membimbing kalian ke surga kalau mengurus satu kambing saja dia angkat tangan?" Rakyat mulai ragu, benih-benih ketidakpercayaan mulai tumbuh di hati mereka. Sementara itu, Abu Nawas yang sudah berada di luar kerumunan merapikan bajunya dan tersenyum lebar. "Pemanasan yang bagus," gumamnya. "Besok di istana, kita lihat apakah dia bisa mengeluarkan telur lain saat aku membedah tipu muslihatnya." Berita tentang kekacauan yang dibuat Abu Nawas di pasar sampai ke telinga Baginda Raja. Beliau tertawa kecil, namun sadar bahwa permainan ini harus segera diakhiri secara resmi sebelum rakyat benar-benar terpecah belah. Maka, pada hari yang telah ditentukan, Baginda Raja Harun al-Rashid mengumumkan sebuah sayembara besar yang akan diadakan di halaman luas istana. Panggung megah didirikan, ribuan rakyat Baghdad berkumpul, berdesakan ingin menyaksikan pembuktian sejarah. Musailim datang dengan kereta huda yang dihias mewah, merasa di atas angin karena mengira Baginda Raja telah masuk ke dalam pengaruhnya. Ia masih mengenakan jubah berkilaunya, namun kali ini ditambah dengan mahkota kecil yang ia buat sendiri dari kuningan. Baginda Raja berdiri di atas balkon istana, menatap ke arah kerumunan. "Wahai rakyatku," seru Baginda, "hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan kebenaran. Jika Musailim benar-benar seorang pembawa mujizat, maka istana akan mengakuinya sebagai tamu agung.
Namun mujizat itu haruslah murni, sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau ditiru oleh manusia biasa. Musailim maju ke depan dengan langkah angkuh. Tentu Baginda, langit selalu bersamaku. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa menandingi apa yang telah diberikan kepadaku. Tepat saat itu, Abu Nawas melangkah maju dari barisan menteri. Ia membawa sebuah baki kecil yang ditutupi kain hijau. Ampun Baginda, sela Abu Nawas dengan nada sopan yang dibuat-buat. Sebagai pelayan setia kerajaan, izinkan saya menjadi penguji utama dalam sayembara ini. Saya ingin memastikan bahwa yang kita saksikan hari ini adalah emas murni, bukan sekedar loyang yang dipoles. Musailim melirik Abu Nawas dengan tatapan benci. Kau lagi, orang gila yang punya kambing sombong itu, bisiknya ketus. Abu Nawas hanya tersenyum lebar. Tenang Tuan Nabi, hari ini saya tidak membawa kambing. Saya hanya membawa akal sehat, sesuatu yang mungkin sudah lama tidak Tuan jumpai. Abu Nawas kemudian berbalik menghadap Baginda Raja dan rakyat. Baginda, aturan sayembaranya sederhana saja. Siapapun yang mengklaim memiliki mukjizat, ia harus menunjukkan keajaiban yang melampaui logika. Tapi jika ada manusia biasa, seperti saya yang fakir ini ternyata bisa meniru apa yang ia lakukan, maka itu bukanlah mukjizat, melainkan hanya trik sulap pasar malam. Rakyat bersorak setuju. Tantangan ini terdengar adil. Musailim mulai berkeringat dingin di balik jubah tebalnya. Namun ia berusaha tetap tenang. Ia berpikir bahwa Abu Nawas hanyalah seorang pelawak istana yang tidak mungkin tahu rahasia-rahasia keajaiban yang ia pelajari dari kitab-kitab pesulap jalanan. Baiklah, aku terima tantanganmu Abu Nawas, teriak Musailim dengan percaya diri yang dipaksakan. Tunjukkan apapun yang kau mau, dan aku akan membuktikan bahwa kekuatanku berasal dari langit. Baginda Raja mengangguk. Sayembara dimulai. Musailim, tunjukkan mujizat pertamamu yang paling hebat, yang kau klaim tidak bisa ditiru oleh siapapun di muka bumi ini. Suasana menjadi tegang. Angin sore bertiup pelan mengibarkan bendera-bendera kerajaan. Abu Nawas berdiri dengan tenang, melipat tangannya di dada sambil memperhatikan Musailim yang mulai bersiap-siap melakukan gerakan-gerakan aneh. Di dalam hatinya, Abu Nawas sudah tertawa. Ia tahu bahwa setiap keajaiban punya celah, dan ia sudah siap dengan palu godam logika untuk menghancurkan setiap kebohongan yang akan keluar dari tangan si nabi palsu tersebut. Silahkan Tuan Nabi, tantang Abu Nawas sambil mempersilahkan Musailim maju ke tengah arena. Panggung sandiwara ini sudah siap untukmu. Musailim melangkah ke tengah arena dengan dada membusung. Ia tahu bahwa trik telur emas kemarin sudah agak basi, jadi ia harus menunjukkan sesuatu yang lebih ekstrim untuk membungkam Abu Nawas dan memukau Baginda Raja. Ia memerintahkan asistennya untuk membawa sebuah tungku besar berisi bara api yang menyala kemerahan. Panasnya uap api itu bahkan bisa dirasakan oleh penonton yang duduk di baris depan. Wahai rakyat Baghdad, seru Musailim sambil mengangkat kedua tangannya. Seringkali api membakar kulit manusia biasa, tapi bagi orang yang jiwanya telah mencapai kesucian, api tidak lebih dari sekedar hembusan angin sejuk. Sebelum mendekati tungku, Musailim merogoh sebuah botol kecil dari balik pinggangnya. Ia menuangkan cairan bening yang berbau agak tajam ke telapak tangannya. Ia menggosok-gosokkan cairan itu dengan sangat teliti, mulai dari ujung jari hingga ke pergelangan tangan. Kepada rakyat, ia berdalih bahwa itu adalah minyak nur surgawi yang turun bersama embun pagi. Padahal secara diam-diam, Musailim menggunakan pengetahuan alkimia kuno. Cairan itu adalah campuran tawas dan beberapa bahan kimia yang bisa membentuk lapisan pelindung sementara pada kulit, sehingga panas api tidak langsung menyentuh saraf. Dengan gerakan yang sangat dramatis, Musailim memasukkan tangannya ke dalam tungku. Ia mengambil seonggok bara api yang masih menyala merah dan menggenggamnya kuat-kuat. Ia bahkan mengangkat bara itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. "Lihat, api ini tidak mampu melukaiku," teriak Musailim. Rakyat Baghdad terperangah. Suara takjub didengar dari segala penjuru. Subhanallah, dia benar-benar kebal api.
teriak seorang warga dengan mata melotot. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun tampak sedikit bergeser dari kursi singgasananya, merasa sangat terkesan sekaligus bingung. Jika pria ini benar-benar tidak terbakar api, maka argumen Abu Nawas kemarin bisa jadi salah besar. Musailim meletakkan kembali bara itu ke dalam tungku. Tangannya memang terlihat sedikit kemerahan karena hawa panas, tapi tidak ada luka bakar sama sekali. Ia kemudian menatap Abu Nawas dengan tatapan meremehkan. "Nah, Tuan Nabi, sekarang giliranmu. Apakah kau punya keajaiban yang sama, atau kau hanya punya lidah yang panjang untuk bersilat lidah?" Abu Nawas melangkah maju mendekati tungku tersebut. Ia menghirup udara di sekitar tangan Musailim yang baru saja memegang api. Hidungnya yang tajam menangkap aroma aneh, bukan aroma suci, melainkan aroma zat kimia yang menusuk. "Luar biasa, Tuan Nabi," puji Abu Nawas sambil bertepuk tangan pelan. "Tangan yang sangat hebat. Tapi sayangnya, di kampung halaman saya, bahkan tukang pandai besi pun kadang-kadang bisa melakukan itu jika mereka sedang terburu-buru." "Jangan banyak bicara," potong Musailim ketus. "Cepat buktikan jika kau bisa menirunya, atau segera sujud di kakiku." Abu Nawas tidak langsung memegang bara api itu. Ia malah berjalan ke arah baki yang tadi ia bawa. "Baginda Raja," kata Abu Nawas sambil membungkuk, "api memang menakutkan bagi kulit, tapi bagi saya yang lebih sulit adalah menaklukkan api di dalam perut. Jika si Nabi ini kebal api di luar, maka izinkan saya menunjukkan bahwa saya pun punya mukjizat yang tak kalah hebat, lidah anti api." Abu Nawas menatap Musailim dengan senyum licik. Ia tahu rahasia cairan itu, tapi ia tidak akan membongkarnya dengan kata-kata. Ia akan membongkarnya dengan komedi yang jauh lebih menyakitkan. "Tuan Nabi," kata Abu Nawas, "memegang bara api itu mudah karena kulit tangan itu tebal. Tapi bagaimana kalau kita menguji kesucian kita dengan sesuatu yang panas namun bisa dirasakan oleh indera perasa? Mari kita lihat siapa yang lebih suci saat berhadapan dengan sup mendidih yang baru saja diangkat dari dapur istana." Rakyat kembali riuh. Tantangan Abu Nawas terdengar konyol namun masuk akal. Musailim mulai merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu cairannya hanya bekerja untuk kulit tangan, bukan untuk lidah atau tenggorokan. Suasana di halaman istana semakin memanas, namun bukan karena api di tungku, melainkan karena tantangan aneh dari Abu Nawas. Rakyat Baghdad mulai berdesak-desakan maju, ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh pelawak kesayangan mereka itu. Musailim, si nabi palsu, berdiri mematung dengan wajah yang mulai pucat. Ia tahu bahwa minyak pelindung di tangannya tidak akan berguna jika tantangannya adalah memakan sesuatu yang mendidih. "Pengawal, bawakan sup paling panas yang baru saja matang dari dapur istana," seru Abu Nawas dengan suara lantang. Tak lama kemudian 2 orang pelayan datang membawa sebuah kuali kecil berisi sup kaldu yang masih berbuih-buih. Uapnya mengepul tinggi dan aroma lemak daging yang gurih menyerbak ke seluruh penjuru. Baginda Raja Harun al-Rasyid hanya bisa geleng-geleng kepala. "Abu Nawas, apa kau sudah gila? Itu sup mendidih, bukan air mawar," bisik Baginda khawatir. Abu Nawas hanya mengedipkan sebelah matanya kepada Raja. Sebelum mendekati kuali itu, Abu Nawas sempat membelakangi penonton selama beberapa detik. Dengan gerakan secepat kilat, ia merogoh kantong bajunya dan memasukkan 2 bongkah besar es batu ke dalam mulutnya. Ia menyembunyikan es itu di balik pipinya yang tembem, membuat mulutnya terlihat agak penuh seperti orang yang sedang mengunyah sirih. "Wahai rakyatku," teriak Abu Nawas dengan suara yang agak teredam karena menahan dinginnya es. "Jika si nabi ini mengaku kebal api di tangan, maka saya, Abu Nawas si fakir, memiliki lidah yang sudah ditempa di kawah gunung berapi. Perhatikan." Abu Nawas mengambil sendok besar. Dengan penuh percaya diri, ia menyuruput sup yang masih mendidih langsung ke dalam mulutnya. Penonton menahan nafas. Mereka mengira akan mendengar suara lidah yang melepuh atau teriakan kesakitan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Abu Nawas menelan sup itu dengan ekspresi wajah yang sangat nikmat. "Ah, segar sekali. Rasanya kurang garam sedikit, Baginda," seru Abu Nawas sambil menyekali birnya.
Sebenarnya, panasnya sup itu langsung dinetralkan oleh es batu yang ada di mulut Abu Nawas. Air panas bertemu es dingin menjadi hangat kuku saat sampai di tenggorokannya. Tapi, bagi penonton, itu terlihat seperti mukjizat yang luar biasa. Rakyat bersorak kegirangan. "Abu Nawas lebih hebat, lidahnya tidak terbakar," teriak mereka. Kini, Abu Nawas berbalik ke arah Musailim. Ia menyodorkan sendok yang penuh dengan kuah mendidih itu ke depan wajah si nabi palsu. "Nah, Tuan Nabi yang suci, sekarang giliranmu. Jika tanganmu saja tidak mempan dibakar api, pastilah lidahmu jauh lebih hebat dari lidah saya yang penuh dosa ini. Silahkan dicicipi, mumpung masih panas." Musailim menatap uap panas yang keluar dari sendok itu dengan ketakutan. Ia tahu persis, jika ia meminum sup itu, lidahnya akan melepuh dan ia tidak akan bisa bercara selama sebulan. Ia melangkah mundur, mencoba mencari alasan. Itu tidak perlu," gagap Musailim. "Mukjizatku tidak digunakan untuk hal-hal sepele seperti makan sup. Itu menghina kesucianku." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Menghina kesucian? Atau Tuan takut lidah Tuan berubah jadi kerupuk bakar? Rakyat sekalian, lihatlah, dia bisa memegang bara api tapi takut pada sup daging. Apakah ini nabi atau hanya orang yang kebetulan punya kulit badak?" Rakyat mulai tertawa mengejek. Wibawa Musailim mulai rontok satu persatu. Ia sadar Abu Nawas telah berhasil membalikan keadaan dengan cara yang paling konyol. Namun, si nabi palsu belum mau menyerah. Ia masih punya satu trik besar yang ia simpan untuk babak berikutnya. Sesuatu yang menurutnya tidak mungkin bisa ditiru oleh Abu Nawas, yaitu berjalan di atas air. Merasa harga dirinya diinjak-injak gara-gara masalah sup panas, Musailim memutuskan untuk mengeluarkan kartu as miliknya. Ia tahu bahwa trik fisik seperti kebal api bisa saja dianggap kebetulan, maka ia butuh sesuatu yang lebih spektakuler, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh besar dalam sejarah, berjalan di atas air. "Cukup dengan urusan perut," teriak Musailim dengan wajah merah padam. "Besok pagi, temui aku di tepi sungai Tigris. Aku akan menunjukkan bahwa air yang dalam pun akan tunduk di bawah telapak kakiku. Jika kau, Abu Nawas, bisa mengikuti langkahku di atas gelombang sungai, maka aku akan pergi dari kota ini dan mengakui kekalahanku." Baginda Raja Harun al-Rashid yang penasaran langsung menyetujui usulan itu. Beliau memerintahkan seluruh rakyat untuk berkumpul di tepi sungai keesokan harinya. Namun Musailim bukanlah orang suci. Ia adalah perencana yang licik. Malam harinya, saat Baghdad sedang terlelap, ia menyuruh beberapa anak buah setianya untuk pergi ke titik sungai yang sudah ditentukan. Di sana, mereka memasang tiang-tiang kayu kecil yang ditancapkan ke dasar sungai, lalu di atasnya diletakkan papan kayu tipis yang panjang. Papan itu dipasang tepat 2 cm di bawah permukaan air. Dari tepi sungai, papan itu tidak akan terlihat karena tertutup oleh keruhnya air Tigris, namun cukup kuat untuk menahan beban tubuh manusia. Keesokan harinya, ribuan orang sudah memadati bantaran sungai. Musailim datang dengan langkah yang sangat tenang, seolah-olah ia sudah memegang kunci gerbang surga. Ia menoleh ke arah Abu Nawas yang berdiri di samping Baginda Raja sambil menguap lebar. "Perhatikan, wahai orang-orang yang ragu," teriak Musailim dengan wajah merah padam. Ia mulai melangkah ke air. Ajaib, saat kakinya menyentuh permukaan sungai, ia tidak tenggelam. Ia terus berjalan dengan tenang hingga ke tengah sungai, seolah-olah ia sedang berjalan di atas lantai istana. Air hanya membasahi mata kakinya. Ia bahkan sempat berhenti di tengah sungai, merentangkan tangan dan menengadah ke langit untuk menambah kesan dramatis. Rakyat Baghdad berteriak histeris. Banyak yang langsung berlutut, mengira mereka benar-benar sedang melihat mukjizat nyata. Baginda Raja pun tertegun. "Baginda," bisik Baginda dengan suara bergetar. "Kali ini aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia berjalan di atas air. Bagaimana kau akan meniru itu?" Abu Nawas tidak menjawab. Ia menyipitkan matanya, memperhatikan cara Musailim berjalan. Abu Nawas melihat bahwa langkah Musailim sangat kaku, seolah-olah ia sedang berusaha menjaga keseimbangan di atas garis yang sempit. Selain itu, Abu Nawas menyadari bahwa air di sekitar kaki Musailim tidak bergerak secara alami. Ada riak kecil yang tertahan oleh sesuatu di bawah permukaan. "Baginda," bisik Abu Nawas sambil tersenyum lebar,
Jangan khawatir, air sungai itu tetaplah air, hanya saja ada setan kayu yang sedang membantunya hari ini. Izinkan saya pergi ke hulu sebentar untuk menyiapkan doa khusus agar saya juga bisa berjalan di atas air seperti dia. Abu Nawas lalu menyelinap pergi dari kerumunan. Bukannya berdoa, ia justru menemui beberapa kawan nelayannya dan membisikkan sebuah perintah rahasia. Sementara Musailim masih asik berpose di tengah sungai menikmati sorak-sorai rakyat, ia tidak sadar bahwa di bawah sana, rencana Abu Nawas sedang mulai bergerak. Nikmatilah panggungmu Tuan Nabi, karena sebentar lagi air Tigris akan mengajarimu cara berenang yang sesungguhnya. Sebenarnya, Abu Nawas tidak menunggu sampai pagi untuk bertindak. Jauh sebelum matahari terbit, saat bintang-bintang masih berkedip di langit Baghdad dan kota sedang dalam pelukan mimpi, Abu Nawas sudah berada di tepi sungai Tigris. Ia tidak sendirian. Ia membawa 3 orang kawan lamanya yang merupakan penyelam sungai paling ulung dan tukang kayu paling cekatan di pasar. "Kalian lihat itu?" bisik Abu Nawas sambil menunjuk ke arah permukaan air yang tenang di dekat dermaga pribadi yang sudah dipesan Musailim. Di bawah riak air yang tenang itu, tersimpan sebuah kebohongan besar. Dengan bantuan cahaya bulan yang redup, para penyelam itu masuk ke dalam air tanpa suara, seperti ikan yang membelah arus. Benar saja, hanya beberapa sentimeter di bawah permukaan air, mereka menemukan rangkaian papan kayu tipis yang disangga oleh tiang-tiang kuat. Papan itu sengaja disusun membentuk jalan setapak rahasia menuju tengah sungai. "Apa yang harus kami lakukan, Abu? Haruskah kami membongkar semuanya?" tanya salah satu penyelam setelah muncul ke permukaan. Abu Nawas terkekeh, suara tawa kecilnya tertutup oleh suara arus sungai. "Jangan dibongkar semua, itu terlalu mudah ditebak. Aku ingin kalian menggunakan gergaji kecil. Gergajilah penyangga papan itu tepat di bagian tengah, tapi jangan sampai putus total. Sisakan saja sedikit, cukup untuk menahan beban seekor kucing, tapi akan langsung patah jika diinjak oleh seorang pria dewasa yang penuh dosa dan kesombongan." Kawan-kawan Abu Nawas segera bekerja. Di bawah air yang dingin, mereka menggergaji tiang-tiang kayu tersebut dengan sangat hati-hati. Ini adalah pekerjaan presisi. Mereka memastikan bahwa dari atas, semuanya tetap terlihat kokoh dan stabil. Abu Nawas sendiri duduk di pinggir sungai sambil mengawasi keadaan sekitar, memastikan tidak ada penjaga suruhan Musailim yang memergoki mereka. "Sudah selesai, Abu?" bisik temannya sambil naik ke darat. Nafasnya sedikit terengah-engah. Papan itu sekarang seperti kerupuk yang sudah layu. 1 langkah berat, maka tamatlah riwayatnya. Abu Nawas senyum puas. Ia memberikan beberapa keping dirham kepada kawan-kawannya dan menyuruh mereka segera pulang serta merahasiakan hal ini dari siapapun, termasuk para pengawal istana, apalagi Baginda Raja. Abu Nawas ingin kejutan ini menjadi murni, sebuah pertunjukan komedi alami yang tidak direncanakan oleh protokol kerajaan. "Kenapa kau tidak memberitahu Baginda?" tanya salah satu temannya sebelum pergi. "Karena Baginda Raja sedang butuh hiburan," jawab Abu Nawas santai. "Kalau beliau tahu, beliau mungkin akan langsung menangkap si penipu itu. Tapi kalau beliau tidak tahu, beliau akan tertawa paling keras saat melihat Nabi itu mencoba terbang di atas air." Setelah memastikan semua jejak mereka hilang, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Ia tidur dengan sangat lelap, bahkan lebih nyenyak daripada malam-malam sebelumnya. Ia tidak butuh minyak pelindung api atau doa-doa palsu. Ia hanya butuh gravitasi dan sedikit gergaji untuk membuktikan kebenaran. Pagi harinya, saat fajar menyingsing, Abu Nawas muncul di samping Baginda Raja dengan wajah segar bugar. Baginda tampak cemas menatap sungai, sementara Musailim di kejauhan sedang melakukan pemanasan dengan gaya yang sangat meyakinkan. "Kau tampak sangat tenang, Abu Nawas," tegur Baginda Raja. "Apakah kau sudah punya papan gaibmu sendiri?" "Tidak perlu papan gaib, Baginda," jawab Abu Nawas sambil melirik ke arah titik sungai yang sudah disabotase. "Saya hanya punya keyakinan bahwa hari ini air sungai Tigris sedang ingin memeluk seseorang dengan sangat erat." Musailim kemudian maju, melirik Abu Nawas dengan tatapan meremehkan. Tidak tahu bahwa maut bagi karir kepalsuannya tinggal beberapa langkah saja di depan mata. Matahari sudah mulai naik tinggi, menyinari permukaan sungai Tigris yang berkilauan. Ribuan pasang mata kini tertuju pada satu titik, tepi dermaga di mana Musailim berdiri dengan penuh keangkuhan. Ia sempat melirik ke arah Abu Nawas yang sedang asyik mengunyah kacang goreng di samping Baginda Raja. Musailim tersenyum sinis, mengira keberuntungannya akan terus berlanjut. "Saksikanlah!" teriak Musailim sambil merentangkan tangannya lebar-lebar.
Air ini adalah pelayan bagi kakiku. Aku akan berjalan ke tengah sungai untuk menjemput wahyu yang baru." Dengan gerakan lambat yang dibuat seolah-olah sedang melayang, Musailim mulai melangkahkan kaki kanannya ke permukaan air. Tap, kaki pertamanya mendarat di atas papan yang masih utuh di pinggir. Ia merasa aman. Ia kemudian melangkahkan kaki kirinya. Tap, masih aman. Penonton menahan nafas, beberapa mulai bersujud saking percayanya. Namun saat Musailim sampai di langkah kelima, tepat di titik di mana kawan-kawan Abu Nawas telah menggergaji tiang penyangga tadi malam, segalanya berubah menjadi bencana. Musailim menghentakkan kakinya dengan penuh gaya, bermaksud untuk berdiri tegak di tengah sungai sambil bersedekap. Tiba-tiba, terdengar suara kayu patah yang sangat nyaring di bawah air. Kretek, piar! Dalam sekejap mata, keseimbangan Musailim hilang. Tubuhnya yang tadinya tegak tiba-tiba oleng ke kanan dan ke kiri seperti ayam mabuk. Ia mencoba menggapai udara, tangannya melambai-lambai panik, namun tidak ada yang bisa ia pegang. Biur! Tubuh si nabi palsu itu jatuh terperosok ke dalam air dengan posisi yang sangat tidak estetik. Wajahnya lebih dulu menghentam air. Jubah berkilaunya yang berat segera menyerap air sungai, membuatnya seperti karung goni yang tenggelam. Ia muncul kembali ke permukaan sambil batuk-batuk, megap-megap menghirup udara, sementara sorbannya yang tinggi sudah hanyut terbawa arus. "Tolong, tolong! Aku tidak bisa berenang!" teriak Musailim sambil mencipratkan air ke segala arah. Celakanya, di tempat ia jatuh, ada beberapa ekor ikan sungai besar yang kaget dan mulai menyenggol-nyenggol kakinya, membuat Musailim menjerit ketakutan. "Ada monster sungai! Tolong!" Suasana yang tadinya sunyi dan sakral mendadak pecah menjadi gelak tertawa yang membahana. Rakyat yang tadi bersujud kini berdiri dan tertawa terpingkal-pingkal melihat sang pembawa cahaya basah kuyup seperti tikus elokan. Abu Nawas maju ke pinggir sungai, memegang perutnya yang sakit karena terlalu banyak tertawa. Sambil melambaikan tangan ke arah Musailim yang sedang diseret ke tepian oleh beberapa nelayan, Abu Nawas berteriak dengan lantang. "Wahai Tuan Nabi, apa yang terjadi? Apakah airnya mendadak lupa kalau Tuan itu suci?" tanya Abu Nawas dengan nada mengejek yang sangat kental. Musailim hanya bisa merayap ke lumpur di tepi sungai dengan wajah penuh lumpur dan tanaman air. Ia menggigil kedinginan, tidak berani menatap mata siapapun. Abu Nawas kemudian menoleh ke arah Baginda Raja yang juga sedang berusaha menahan tertawa hingga wajahnya memerah. "Mohon maaf Baginda, sepertinya mukjizat beliau sedang mengalami gangguan teknis. Mungkin wahyunya lagi lobet atau sinyal dari langit sedang terhalang mendung. Jadi papan, maksud saya kekuatannya mendadak lenyap." Baginda Raja Harun al-Rashid akhirnya meledakkan tertawanya. "Luar biasa, ternyata air Tigris tidak pilih kasih Abu Nawas. Siapapun yang berat karena dosa dan tipu daya pasti akan ditarik ke dasar." Hari itu, reputasi Musailim hancur lebur bersama basahnya jubah emasnya. Namun, sang penipu yang licik ini ternyata masih memiliki satu nyawa lagi. Di babak berikutnya, ia akan mencoba sebuah trik terakhir yang paling nekat untuk membela diri. Setelah insiden memalukan di Sungai Tigris, Musailim benar-benar berada di ambang kehancuran. Rakyat mulai mencemoohnya, dan para pengikutnya satu persatu pergi meninggalkannya sambil menggerutu karena merasa tertipu. Namun, seorang penipu kelas kakap tidak akan menyerah begitu saja selama kepalanya masih menempel di bahu. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Musailim berdiri di hadapan Baginda Raja dengan pakaian pinjaman yang kedodoran karena jubah emasnya masih dijemur. "Ampun Baginda, kejadian di sungai tadi adalah ujian," teriak Musailim dengan suara yang bergetar namun dipaksa tegas. "Langit sedang menguji iman kalian. Air itu tidak menenggelamkanku, tapi ia mencoba menyucikanku dari pandangan orang-orang yang tidak percaya." Abu Nawas yang sedang asyik memilin ujung kumisnya menyahut, "Wah, alasan yang sangat kreatif. Kalau begitu, kenapa tadi Tuan berteriak minta tolong seperti orang melihat hantu?" Musailim mengabaikan ejekan Abu Nawas dan menatap tajam ke arah Baginda Raja. "Untuk membuktikan bahwa aku tidak berbohong, aku akan menunjukkan mukjizat yang paling mustahil. Hari ini juga, aku akan pergi meninggalkan dunia ini sejenak, menembus dimensi langit dan kembali dengan membawa buah dari surga sebagai bukti." Rakyat kembali berbisik-bisik. "Masuk ke surga?" gumam mereka.
Rasa penasaran mulai mengalahkan logika mereka lagi. Musailim kemudian memerintahkan asistennya yang masih setia untuk membawa sebuah kotak yaku raksasa ke tengah lapangan. Kotak itu terlihat sangat kokoh, terbuat dari kayu jati dengan ukiran-ukiran aneh di sekelilingnya. Namun, di balik kemegahannya, kotak itu adalah hasil modifikasi licik. Di bagian bawah dan belakangnya terdapat pintu rahasia yang terhubung dengan sebuah lubang kecil di panggung, serta cermin yang diatur sedemikian rupa agar bagian dalam kotak terlihat kosong, padahal ada ruang tersembunyi. "Ini adalah kotak transmigrasi," seru Musailim. "Aku akan masuk ke dalamnya, lalu aku akan menghilang. Dalam waktu singkat, aku akan kembali dengan buah yang rasanya tidak pernah kalian temukan di bumi." Baginda Raja Harun al-Rashid menatap kotak itu dengan ragu. "Abu Nawas, apakah menurutmu manusia bisa pergi ke surga lewat kotak kayu?" Abu Nawas tersenyum lebar, matanya berkilat melihat celah dalam rencana si penipu. "Baginda, kalau kotak itu bisa ke surga, saya sudah lama mendaftar jadi penumpangnya. Tapi mari kita beri dia kesempatan. Jika dia bisa pergi ke surga, kita harus merayakannya. Tapi jika dia terjebak di dalam, itu artinya surga sedang tidak menerima tamu." Musailim perlahan masuk ke dalam kotak itu dengan gaya yang sangat teatrik. Ia memejamkan mata dan menggumamkan mantra-mantra palsu. "Tutup pintunya, jangan ada yang membukanya sampai aku memberikan tanda dari dimensi lain," teriaknya dari dalam. Pintu kotak ditutup rapat dan dikunci dengan gembok besar. Musailim berencana untuk menyelinap melalui pintu rahasia di bawah kotak, bersembunyi di bawah panggung, lalu muncul kembali beberapa menit kemudian dengan membawa buah langka yang sudah ia siapkan sebelumnya di balik bajunya. Namun, ia tidak tahu bahwa Abu Nawas sudah berdiri tepat di depan kotak itu dengan sebuah gembok tambahan yang jauh lebih besar dan sebuah rencana yang akan mengubah perjalanan ke surga itu menjadi perjalanan ke dalam mimpi buruk. "Selamat jalan, Tuan Nabi," bisik Abu Nawas pelan sambil mendekatkan telinganya ke dinding kayu kotak tersebut. "Semoga perjalanannya menyenangkan, karena saya baru saja memutuskan untuk menjadi penjaga tiketmu." Begitu pintu kotak kayu itu tertutup rapat dengan dentuman keras, suasana di lapangan menjadi sunyi senyap. Rakyat Baghdad menahan nafas, menunggu keajaiban berupa cahaya terang atau kepulan asap yang menandakan Musailim telah melesat menuju langit. Namun, di balik dinding kayu itu, Musailim sebenarnya sedang sibuk meraba-raba lantai kotak untuk mencari tuas pintu rahasia yang akan membawanya ke kolong panggung. Abu Nawas yang sudah mempelajari gerak-gerik asisten Musailim sejak tadi melangkah maju dengan sangat tenang. Di balik jubahnya, ia sudah menyiapkan sebuah gembok besi raksasa yang ia pinjam dari penjaga gudang istana. Dengan gerakan yang sangat halus, seolah-olah ia hanya sedang merapikan hiasan kotak, Abu Nawas memasang gembok tersebut pada palang pintu utama dan menguncinya. Klik! Suara kecil itu tenggelam oleh gumaman doa-doa dari kerumunan. Tidak berhenti di situ, Abu Nawas memberikan isyarat kepada seorang pelayan istana untuk membawakan sebuah kursi kecil dan secangkir kopi hitam yang masih mengepul panas. Dengan santainya, Abu Nawas meletakkan kursi itu tepat di depan pintu kotak, lalu duduk bersandar di sana sambil menyeruput kopinya dengan bunyi serup yang cukup keras. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" bisik Baginda Raja dari atas balkon dengan wajah heran. "Dia sedang melakukan perjalanan suci, kenapa kau malah nongkrong di situ?" "Sabar, Baginda," jawab Abu Nawas sambil meniup uap kopinya. "Perjalanan ke surga itu jauh, pasti butuh waktu lama. Saya di sini hanya untuk menjaga agar tidak ada lalat yang mengganggu konsentrasi beliau. Lagi pula kalau pintunya tidak dijaga ketat, takutnya nanti ada roh halus yang masuk dan mencuri buah surganya." Sementara itu, di dalam kotak, Musailim mulai panik. Ia sudah menarik tuas pintu rahasia di bawahnya, namun ternyata pintu itu macet. Rupanya saat Abu Nawas menduduki kursi yang bersandar pada kotak tersebut, beban tubuh Abu Nawas sedikit menggeser posisi kotak sehingga mekanisme pintu rahasianya terkunci secara tidak sengaja. Musailim mencoba mendorong pintu utama, tapi pintu itu tidak bergeming karena gembok raksasa Abu Nawas. "Halo? Apakah sudah sampai di langit pertama?" tanya Abu Nawas sambil mengetuk-ngetuk dinding kotak dengan gagang sendoknya. Ya,
Aku sedang melewati awan-awan emas. Suara Musailim terdengar agak teredam dan gemetar dari dalam. Ia berusaha keras menutupi kepanikannya. Jangan ada yang membuka pintu. Getaran dari luar bisa membuatku tersesat di dimensi lain. Abu Nawas tersenyum licik. Ia tahu si penipu itu sedang mandi keringat di dalam sana karena udara yang makin pengap. Wah, luar biasa. Tuan Nabi, kalau boleh titip, tolong carikan saya buah apel yang kalau dimakan bisa membuat orang berhenti berbohong ya. Sepertinya di Baghdad banyak yang butuh buah itu. Sindir Abu Nawas. Rakyat yang mendengar percakapan itu mulai tertawa kecil. Mereka melihat kontras yang lucu. Seorang nabi sedang bertarung di dimensi langit, sementara pengujinya sedang asyik ngopi dan makan kacang goreng sambil menduduki pintu gerbang surga tersebut. Musailim mulai merasa sesak nafas. Kotak itu sempit, panas, dan ia tidak bisa keluar. Rencana untuk muncul dari bawah panggung gagal total. Kini, ia benar-benar terpenjara di dalam ciptaannya sendiri, menunggu nasib yang ditentukan oleh secangkir kopi di tangan Abu Nawas. Waktu terus berjalan, dan matahari Baghdad kini tepat berada di atas kepala. Abu Nawas masih setia duduk di depan kotak kayu itu, menghabiskan cangkir kopi keduanya dengan sangat tenang. Di dalam kotak yang pengap, Musailim sudah mulai merasa otaknya mendidih. Ia sadar bahwa jika ia keluar sekarang tanpa membawa apa-apa, ia akan langsung diseret ke penjara. Maka, ia memutuskan untuk menjalankan rencana darurat, berpura-pura sedang berkomunikasi dengan makhluk langit. "Wahai umatku, diamlah!" teriak Musailim dari dalam kotak. Suaranya terdengar menggema dan sedikit aneh karena ruang yang sempit. "Aku sudah sampai di depan gerbang cahaya. Aku sedang berbicara dengan malaikat penjaga. Beliau sedang memetikkan buah zaitun emas untuk kalian." Rakyat yang polos kembali terdiam. Beberapa orang mulai berbisik ketakutan, mengira bahwa di dalam kotak itu memang sedang terjadi percakapan gaib. Baginda Raja Harun al-Rashid pun tampak condong ke depan, mencoba mendengarkan apakah ada suara malaikat yang membalas ucapan Musailim. Abu Nawas tersenyum simpul. Ia merogoh sesuatu dari balik jubahnya, 2 buah kaleng bekas yang diikat dengan kawat dan beberapa butir batu kerikil. Ia juga sudah menyiapkan sebuah pipa bambu kecil untuk mengubah resonansi suaranya. "Oh, sedang bicara dengan malaikat ya?" sahut Abu Nawas dengan nada mengejek. "Tapi kenapa suasananya sepi sekali? Biasanya kalau ada perjalanan suci, langit akan menyambut dengan suara guntur yang menggelegar sebagai tanda restu." Tanpa menunggu jawaban, Abu Nawas mulai mengguncang-guncangkan kaleng berisi batu itu tepat di samping dinding kotak. Krak, prang, dar. Suara logam yang beradu dengan batu itu menciptakan kebisingan yang luar biasa di telinga Musailim yang sedang menempel pada dinding kayu. Belum cukup sampai di situ, Abu Nawas mendekatkan pipa bambunya ke lubang udara kecil di kotak dan berteriak dengan suara yang diberat-beratkan hingga terdengar seperti suara raksasa yang marah. "Musailim, kenapa kau berbohong pada manusia?" Di dalam kotak, Musailim melonjak kaget sampai kepalanya terbentur langit-langit kayu. "Aduh!" teriaknya spontan. Suara kaleng yang nyaring itu ia kira adalah suara petir yang menghantam bumi, dan suara berat Abu Nawas terdengar seperti suara malaikat yang sedang murka kepadanya. "Ampun, ampun!" jerit Musailim dari dalam. "Jangan hukum aku hanya ingin terkenal." Abu Nawas kembali mengguncang kalengnya lebih keras lagi. "Glodak, glodak! Lihat Baginda!" seru Abu Nawas kepada raja. Sepertinya malaikat di dalam sana sedang marah besar karena tuan nabi kita ini mencoba masuk surga tanpa bayar tiket. Dengar saja suaranya, sampai gemetaran begitu kotaknya. Kotak kayu itu memang tampak bergoyang-goyang karena Musailim di dalamnya sedang menggigil ketakutan. Ia meringkuk di pojok kotak, menutup telinganya rapat-rapat dan mulai menangis sesegukan. Ia benar-benar mengira bahwa kebohongannya telah memicu kemarahan alam semesta. "Tolong, keluarkan aku!" teriak Musailim dengan suara parau. "Aku tidak mau buah surga lagi. Aku mau pulang. Malaikatnya galak sekali." Rakyat Baghdad yang tadinya takjub, kini mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka sadar bahwa suara petir itu berasal dari kaleng bekas di tangan Abu Nawas. Drama Nabi palsu ini telah berubah menjadi pertunjukan komedi paling lucu yang pernah ada di pusat kota.
Abu Nawas pun berhenti menguncangkan kalengnya, lalu berbisik pelan ke arah kotak. "Sabar Tuan, pintunya masih dikunci. Malaikatnya bilang kau harus merenungi dosamu dulu sampai kopiku habis." Matahari sudah mulai condong ke barat, menandakan sudah berjam-jam Musailim terkurung di dalam penjara kayu ciptaan Abu Nawas. Suasana di lapangan istana kini dipenuhi rasa penasaran yang memuncak. Abu Nawas berdiri dari kursi kopinya, merapikan sorbannya yang miring, lalu membungkuk hormat ke arah balkon tempat Baginda Raja duduk. "Baginda yang mulia," ucap Abu Nawas dengan suara lantang agar terdengar hingga ke barisan rakyat paling belakang. "Waktu kunjung ke langit sudah habis. Sepertinya sang tamu sudah sangat rindu dengan udara bumi. Mari kita buka pintunya dan lihat buah surgawi apa yang ia bawa untuk kita semua." Baginda Raja Harun al-Rasyid memberikan isyarat kepada pengawal untuk membuka gembok raksasa tersebut. Abu Nawas pun menyerahkan kuncinya dengan senyum penuh arti. Begitu gembok dilepas dan palang kayu ditarik, pintu kotak itu perlahan terbuka. Krek! Sesaat setelah pintu terbuka, kepulan asap putih tipis keluar dari dalam kotak. Musailim rupanya sempat menyalakan semacam bubuk belerang di dalam sana untuk menciptakan efek asap suci saat ia muncul. Namun karena kotak itu tertutup rapat terlalu lama, asapnya tidak terbang ke langit, malah menempel di mana-mana. Saat asap mulai menipis, terlihatlah pemandangan yang membuat seluruh lapangan meledak dalam tawa. Musailim ditemukan sedang meringkuk di pojokan kotak dalam posisi seperti janin. Wajahnya yang tadinya angkuh kini putih pucat, bukan karena suci, melainkan karena terkena tumpahan bedak dan bubuk putih yang sedianya ingin ia gunakan untuk efek sulap asap surgawi. Bubuk itu bercampur dengan keringat dinginnya, membuat wajahnya terlihat seperti adonan kue yang gagal. "Mana buah surganya Tuan Nabi?" tanya Abu Nawas sambil melongok ke dalam kotak. Musailim gemetar hebat. Alih-alih membawa buah zaitun emas atau apel huldi, tangannya justru memegang 2 butir jeruk nipis kecil yang sudah layu, yang sebenarnya ia sembunyikan di balik celananya sejak pagi. Ini buahnya mengecil karena perjalanan lintas dimensi yang sangat cepat," gagap Musailim, mencoba melakukan pembelaan terakhir yang sangat tidak masuk akal. Abu Nawas mengambil salah satu jeruk itu dan menunjukkannya kepada rakyat. "Wahai penduduk Baghdad, lihatlah jeruk surga ini. Ajaib sekali, bentuknya sangat mirip dengan jeruk nipis yang dijual di pasar belakang istana. Bahkan aromanya pun sama-sama asam, seasam nasib si nabi palsu kita hari ini." Melihat kedoknya sudah terbongkar total, Musailim tidak bisa lagi bersembunyi. Ia merangkak keluar dari kotak dengan kaki lemas. Bedak di wajahnya mulai luntur terkena air mata ketakutan, menciptakan coreng-moreng yang membuatnya tampak seperti hantu kelaparan. Rakyat yang tadinya memujanya kini mulai menyorakinya. "Penipu, pembohong, kembalikan uang sedekah kami." Baginda Raja turun dari balkon dengan wajah sangat serius. Beliau menghampiri Musailim yang sedang bersujud di tanah. "Jadi inikah mukjizatmu, wajah penuh tepung dan jeruk nipis layu?" tanya Baginda dengan nada dingin. Musailim hanya bisa menunduk dalam-dalam, tidak berani lagi mengeluarkan sepatah kata pun. Keangkuhannya telah menguap bersama asap palsunya. Di sampingnya, Abu Nawas hanya tersenyum sambil melipat tangan di dada, merasa puas karena drama kepalsuan ini akhirnya menemui babak akhirnya di bawah terik matahari Baghdad. Keheningan sempat menyelimuti lapangan istana saat Musailim bersujud dengan tubuh gemetar dan wajah penuh coreng-moreng bedak. Rakyat yang tadinya marah kini terdiam, menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh Baginda Raja. Di saat suasana sedang tegang itulah, Abu Nawas melangkah maju dengan tenang. Ia tidak lagi tertawa, wajahnya kini terlihat serius, namun tetap membawa keteduhan seorang bijak. "Baginda yang mulia," suara Abu Nawas menggema di antara pilar-pilar istana. "Apa yang kita saksikan hari ini bukanlah perseteruan antara 2 orang sakti, melainkan pelajaran tentang perbedaan antara cahaya dan kembang api. Cahaya itu menerangi jalan, sedangkan kembang api hanya meledak sebentar untuk mencuri perhatian." Abu Nawas kemudian menunjuk ke arah kotak kayu yang masih terbuka.
Orang ini mengklaim dirinya sebagai utusan langit yang tahu segala rahasia masa depan dan dimensi surga. Namun, ada satu logika sederhana yang ia lupakan. Jika benar ia memiliki mata batin yang bisa menembus langit, seharusnya ia tahu bahwa saya, Abu Nawas yang hanya manusia biasa, sudah menyiapkan gembok besar di saku saya untuk mengunci pintu kotaknya dari luar. Rakyat mulai manggut-manggut mendengar penjelasan itu. Logika Abu Nawas sangat tajam, namun mudah diterima akal sehat. Seorang nabi membawa kedamaian bagi hati dan kejernihan bagi pikiran. Dia tidak butuh trik sulap, tidak butuh minyak pelindung api, dan tidak butuh papan rahasia di bawah air untuk membuktikan kebenaran. Kebenaran itu seperti matahari. Ia tidak butuh lilin untuk menunjukkan keberadaannya. Sedangkan orang ini, dia hanya butuh tepuk tangan dan isi dompet kalian. Mendengar kata-kata Abu Nawas yang menghujam jantung itu, pertahanan mental Musailim runtuh sepenuhnya. Ia menyadari bahwa di hadapan kecerdikan Abu Nawas, semua trik sulap yang ia pelajari selama bertahun-tahun tidak lebih dari sekedar mainan anak kecil. "Ampun Baginda, ampunkan hamba yang hina ini," teriak Musailim sambil terisak, air matanya membuat bedak di wajahnya semakin berantakan. "Hamba mengaku, hamba bukan nabi, hamba bukan orang suci, hamba hanyalah seorang pesulap jalanan yang bangkrut dari negeri seberang." Ia mulai menceritakan segalanya dengan jujur. Musailim mengaku bahwa ia nekat melakukan penipuan ini karena terlilit hutang dan ingin hidup mewah tanpa harus bekerja keras. Ia membeli jubah emas itu dari tukang loak dan merancang kotak kayu serta papan sungai agar rakyat Baghdad terpaku dan memberinya uang. "Hamba hanya ingin makan enak dan dipuja-puja Baginda. Hamba pikir rakyat di sini mudah dibohongi dengan hal-hal ajaib." Hamba isak lagi. Baginda Raja Harun al-Rashid menghela nafas panjang. Beliau menatap Abu Nawas dengan rasa bangga, lalu kembali menatap si penipu yang kini terlihat sangat kecil dan menyedihkan. "Kau tidak hanya membohongi rakyatku, Musailim. Kau telah mempermainkan kesucian keyakinan mereka demi perutmu sendiri. Itu adalah dosa yang jauh lebih besar daripada sekedar mencuri roti." Abu Nawas mengangguk setuju. "Benar, Baginda. Hati manusia adalah tempat yang paling mudah dimasuki oleh harapan, tapi juga paling sakit jika dikhianati oleh kepalsuan. Hari ini, biarlah logika yang menjadi pemenangnya." Kini, nasib si pesulap bangkrut itu sepenuhnya berada di tangan Baginda Raja, sementara rakyat Baghdad mendapatkan pelajaran berharga bahwa keajaiban sejati tidak selalu datang dengan kilauan emas, melainkan dari kejernihan akal dan kebaikan hati. Matahari mulai terbenam di ufuk barat Baghdad, menyisakan warna jingga yang tenang di langit kota. Setelah semua kebohongan terungkap, Baginda Raja Harun al-Rashid memberikan putusan finalnya. Beliau tidak menjatuhkan hukuman pancung atau penjara bawah tanah yang gelap, karena menurut Baginda, hukuman yang paling cocok untuk orang yang sok suci dan pamer kemewahan adalah kerja keras yang nyata dan kotor. "Musailim," ucap Baginda dengan nada tegas namun tenang, "karena kau sangat suka menggunakan minyak ajaib dan jubah berkilau, maka mulai besok kau akan bekerja di kandang kuda istana. Tugasmu adalah membersihkan kotoran kuda dan menyikat bulu-bulu mereka sampai bersih. Tidak ada jubah emas, yang ada hanyalah sekop dan jerami." Rakyat bersorak setuju. Si nabi palsu yang kini sudah menjadi pesulap kandang itu hanya bisa tertunduk lesu. Ia yang tadinya bermimpi duduk di singgasana, kini harus bersiap mencium aroma kotoran kuda setiap pagi. Setelah urusan hukuman selesai, Baginda Raja memanggil Abu Nawas mendekat. Sambil tersenyum lebar, Baginda menyerahkan sebuah kantong kain beludru yang terasa sangat berat. Saat kantong itu bergoyang, terdengar bunyi gemerincing logam mulia yang sangat merdu di telinga. "Ini hadiahmu, Abu Nawas. 1 kantong penuh dinar emas. Terima kasih telah menyelamatkan logika rakyatku dari kesesatan. Gunakanlah untuk keluargamu." Abu Nawas menerima hadiah itu dengan binar mata yang ceria. "Terima kasih Baginda. Kebijaksanaan Baginda jauh lebih berkilau daripada jubah si Musailim tadi," canda Abu Nawas yang membuat Baginda tertawa bahak-bahak. Malam itu, Abu Nawas tidak langsung pulang ke rumah untuk menyimpan uangnya. Ia justru pergi ke kedai kopi langganannya, tempat di mana para kawan lama, kuli panggul, dan nelayan sungai sering berkumpul. Dengan wajah sumringah, Abu Nawas meletakkan kantong emasnya di atas meja kayu yang kusam. "Pelayan, bawakan nasi kebuli daging kambing yang paling lezat, roti canai, dan kopi jahe yang paling kental untuk semua orang di sini. Malam ini
Abu Nawas yang bayar," teriaknya. Kedai kopi itu seketika menjadi riuh, gelak tawa dan aroma makanan lezat memenuhi ruangan. Kawan-kawan Abu Nawas yang tadi malam membantunya menggergaji papan di sungai pun mendapatkan porsi paling besar. Di tengah suasana makan besar yang meriah itu, seorang pemuda bertanya, "Abu Nawas, menurutmu apakah akan ada nabi palsu lagi setelah ini?" Abu Nawas menyeruput kopi jahenya pelan, lalu menaruh cangkirnya kembali. Wajahnya mendadak sedikit serius namun tetap santai. "Kawan," ucap Abu Nawas sambil memandang mereka semua. Manusia itu seringkali lebih suka melihat keajaiban yang tampak di mata daripada kebenaran yang ada di hati. Penipu seperti Musailim akan selalu ada selama masih ada orang yang malas berpikir. Ingatlah pesanku, hati-hati, mukjizat itu adalah sesuatu yang suci dan agung. Jangan pernah mau dicampur adukan dengan trik daki yang penuh tipu daya. Semua yang hadir mengangguk setuju. Mereka sadar bahwa keajaiban terbesar yang mereka saksikan hari itu bukanlah orang yang berjalan di atas air, melainkan tajamnya akal sehat seorang Abu Nawas dalam menyingkap tabir kegelapan. Malam itu, Baghdad tidur dengan perut kenyang dan pikiran yang lebih terang. Sementara di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara ringkikan kuda dari kandang istana yang seolah-olah sedang menantikan tukang bersih-bersih barunya.